Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Natasha, NIM 17231016. Di sini saya akan menyampaikan riset mini saya untuk mata perkuliahan Konservasi Sumber Daya Alam yang dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Arif Mutakin. Di sini mini riset saya berjudul tentang budidaya pepaya California atau pepaya madu. Kita masuk kepada latar belakangnya. Yang pertama ada konservasi. Konservasi itu sendiri merupakan suatu upaya pelestarian lingkungan yang memperhatikan manfaat dan mempertahankan semua komponen-komponen yang ada untuk dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Konservasi yang saya pilih yaitu pembudidayaan pepaya California atau yang biasa juga disebut pepaya madu. Di sini saya mewawancarai salah satu petani pepaya di daerah Korontaro. Beliau mengatakan kenapa pepaya tersebut bisa dibudidayakan di daerah sana. Pertama yaitu keadaan alam yang sangat mendukung. Pasokan airnya masih banyak, tanah yang masih subur dan lahan yang cukup memadai. Lalu permintaan akan buah pepaya yang selalu tinggi dan banyak, tapi di daerah tersebut belum ada sumber pepaya itu sendiri. Itu juga merupakan alasan kenapa petani tersebut membudidayakan pepaya. Lalu perawatan pepaya madu ini tidak rumit, serta masa panennya yang lama dan pemasaran yang mudah serta harga yang selalu stabil. Itu merupakan alasan kenapa petani pepaya ini membudidayakan pepaya madu. Lalu dengan membudidayakan atau mengolah pepaya madu ini, beliau juga bisa mengerjakan beberapa karyawan untuk mengurangi pengangguran di daerah sana. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan kajian teori. Jadi tujuan di sini saya mengambil mini riset ini adalah untuk mengetahui cara pembudidayaan pepaya. Pepaya di sini yaitu pepaya California atau pepaya madu. Lalu kita masuk kepada kajian teori. Kajian teori pertama itu ada nama latin dari pepaya. Nama latinnya sendiri adalah Carica pepaya L. Berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Selanjutnya, tanaman ini gampang tumbuh dan perawatannya juga gampang. Pembudidayaan dari pepaya California ini sangat menjanjikan petani. Lalu kita masuk kepada klarifikasi dari pepaya itu sendiri. Jadi divisi dari pepaya itu adalah Spermatophyta, subdivisinya itu Agiospermae, kelasnya termasuk adalah kelas Conorocoteleconae, familinya Caricaceae, ordo Vivelae, genus Carica, dan spesies Carica pepaya L. Lalu kita masuk kepada pemanfaatan dari pepaya itu sendiri. Manfaat buah pepaya ini banyak mengandung vitamin dan memiliki segudang manfaat bagi tubuh dan kesehatan untuk kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Kita masuk yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil merupakan survei dan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber yang saya pilih adalah Ibu Neti yang merupakan pemilik dari pembudidayaan pepaya madu. Lalu waktu dan tempat saya mewawancara dan survei itu merupakan hari Selasa tanggal 3 November 2020. Tempatnya di Korontaro, Nagari Kepala Hialang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Jadi Ibu Neti ini sudah membudidayakan pepaya ini semenjak tahun 2005. Dengan kata lain, beliau sudah menjadi petani pepaya semenjak 15 tahun. Budidaya pepaya ini dilakukan secara mandiri atau sendiri oleh Ibu Neti dan keluarga dengan mempekerjakan 15 orang pekerja. Hasil panen dari pepaya ini dipasarkan sendiri oleh Ibu Neti sudah mencapai ke luar Sumatera Barat. Budidaya pepaya ini dimulai dengan pembibitan. Pembibitan dilakukan selama 1 bulan dengan memilih biji unggul yang berkualitas bagus. Jika pohon pepaya sudah berumur 1 bulan akan dipindahkan ke ladang yang ditanami dengan jarak 1,5 ke depan belakang dan 2 meter ke kiri ke kanan. Itu supaya asupan mineral dari tanah mencukupi setiap pohon dan juga tidak menyebabkan akar pohon tersebut saling beradu.
Selanjutnya, perawatan dari pepaya ini dibilang cukup mudah, tidak rumit karena dilakukan penyiraman setiap hari jika itu pada musim kemarau, dan dilakukan penyiraman 3 kali sehari jika itu musim penghujan. Lalu dilakukan pemupukan organik dan kimia selama 1 bulan sekali, dan perawatan pembersihan ladang juga dilakukan selama 1 kali sebulan. Lalu kita masuk kepada pemanen dan pemasaran. Jadi buah itu bisa dipanen jika sudah berwarna kuning, dan Ibu Neti ini memasarkan langsung kepada toko-toko buah di sekitarnya, juga kepada toko-toko buah di luar Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari mini riset saya ini, yang pertama adalah tanaman pepaya memiliki nama latin Cacaria papaya L. Merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Yang kedua, budidaya ini mudah, perawatan juga gampang, hasilnya menjanjikan, dan masa panen yang lama. Yang ketiga, memiliki keunggulan dari pepaya lain, seperti rasanya yang manis seperti madu. Yang keempat, pelestarian buah pepaya ini akan menjaga populasi pepaya di daerah sekitar dan juga daerah Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, pepaya ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil 3 buah daftar pustaka untuk memperkuat kajian teori dan mini riset saya ini. Yang bisa dilihat ada 3 daftar pustakanya di slide. Mungkin hanya itu hasil dari mini riset saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan yang terakhir nanti ada sedikit dokumentasi dari survei dan wawancara penelitian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.